Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Rahmadani dengan NIM 12140700086. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan manasik haji. Baik, untuk slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu haji. Haji ini di sini berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah atau Mekah untuk melakukan beberapa amal seperti wukuf, sa'i, amalan lainnya pada masa-masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya. Jadi haji itu adalah panggilan Allah untuk menemui rumah Allah. Baik, untuk selanjutnya. Nah, sebelum berhaji itu alangkah baiknya kita istitoah dulu. Maksud dari istitoah ini adalah mampu atau bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini itu maksud dari mampu istitoah ini tuh ada 4. Yang pertama jasmani, kedua rohani, ketiga ekonomi, dan yang keempat keamanan. Maksud dari jasmani di sini itu seperti sehat, kuat, tidak menyulitkan untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua rohani. Rohani di sini mengetahui dan memahami apa itu manasik haji dan berakal sehat. Jadi dia mempunyai akal yang bagus, akal yang kuat, untuk kesiapan mental juga untuk berangkat ke rumah Allah. Yang ketiga ekonomi. Maksud dari ekonomi di sini mampu membayar penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Sebenarnya ekonomi di sini kita berhaji tidak menggunakan uang, tetapi karena kita dari Indonesia pergi ke Mekah atau ke Arab Saudi itu kan harus dengan visa atau paspor, itu menggunakan uang. Jadi mampu di sini juga bisa ekonomi. Terus yang terakhir keamanan. Keamanan di sini aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, atau juga aman bagi keluarga dan harta. Kayak kita meninggalkan keluarga di rumah itu mampu. Maksudnya kayak contohnya kayak istitoah di sini kita pergi tetapi kita juga harus membiayai yang ada di rumah gitu, istitoah. Dan slide selanjutnya ada rukun haji dan wajib haji. Rukun haji di sini itu rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, tidak dapat diganti dengan yang lain. Walaupun dengan dam, jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Dan wajib haji di sini juga rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan sah hajinya tapi hanya membayar dam. Berdosa bila meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Baik, untuk selanjutnya ada mikot, ada 2, mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani ialah batas waktu haji atau menurut jumhur ulama, sebagian besar ulama, mikot zamani itu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Untuk mikot makani ialah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Baik, untuk slide selanjutnya, urutan-urutan manasik itu ada ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, lontar jumroh, dan tahalul. Ihram di sini ialah niat untuk memulai mengerjakan ibadah haji. Jadi dia mempunyai niat untuk pergi ke rumah Allah. Dan yang kedua tawaf. Tawaf di sini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya. Dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dan Hajar Aswad. Dan yang ketiga ada sa'i. Sa'i itu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali juga. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu sebaliknya masing-masing dihitung 1 kali. Yang keempat ada wukuf. Wukuf itu keberadaan diri seseorang di Arafah walaupun sejenak dalam waktu antara tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah dari hari Arafah sampai terbit fajar hari Nafar tanggal 10 Zulhijjah. Di sini ada juga mabit. Mabit itu ialah bermalam atau beristirahat. Mabit juga terbagi 2, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina. Mabit di Muzdalifah itu pada tanggal 10 Zulhijjah, bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Dan ada juga mabit di Mina itu
bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Hukum mabit di Mina itu dinyatakan sah apabila jamaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam, maaf. Untuk selanjutnya lontar jumroh. Lontar jumroh itu melontar jumroh atau batu kerikil yang mengenai namanya itu adalah jumroh ula, jumroh wusto, jumroh akobah, dan batu kerikil yang masuk ke dalam lubang marma pada hari nahar dan hari tasyrik. Dan berikutnya ada tahalul. Tahalul di sini juga ada tahalul awal dan tahalul sani. Tahalul awal itu adalah keadaan seseorang yang telah melakukan 2 di antara 3 perbuatan itu. Yang pertama melontar jumroh akobah dan bersyukur, atau melontar jumroh akobah dan tawaf, ifadoh dan serta sa'i, atau tawaf ifadoh dan sa'i dan bersyukur sesudah tahalul awal. Seseorang boleh berganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian. Dan yang tahalul sani itu keadaan seseorang yang telah melakukan ketiga perbuatan, yaitu melontar jumroh akobah, bercukur, dan tawaf ifadah serta sa'i. Bagi yang melakukan sa'i setelah tawaf kudum atau haji ifrad atau haji kiran. Dan slide selanjutnya, setelah sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.